فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jazakumullah khair. Alikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini dalam kegiatan yang besar ini dalam sebuah tema yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh panitia pelaksana kebaikan atas terselenggaranya acara ini, dan terkhusus yang kami hormati Bapak Rektor atas segala dukungannya. Semoga kegiatan ini menjadi sebuah bekal ilmu yang baik untuk kita semua, bagian dari amalan soleh kita, dan berbuah dengan amalan jariah. Sebab ini pembekalan ilmu, sebuah manfaat yang kita harapkan berlanjut dan merata di tengah umat Islam. Karena salah satu faktor kekuatan sebuah negeri, apabila negeri itu kuat dari sudut ilmu agama. Karena itu kaidah tetap disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, apabila di sebuah negeri banyak ilmu di situ, maka akan sedikit kejelekan di negeri itu. Tapi sebaliknya, apabila lemah dari pemahaman ilmu di sebuah negeri, akan banyak terjadi kejelekan. Itu selalu berbanding seperti itu. Karena itulah acara-acara yang seperti ini dari kegiatan strategis yang sangat diperlukan untuk sebuah negeri, masyarakat, dan individu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan menjadikan kita semua sebagai kunci-kunci membuka pintu-pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu-pintu kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Berbisnis itu, atau bahasa lainnya mungkin dekat dengan kata berdagang, berniaga, bermuamalah dengan bahasa umumnya, itu adalah bagian dari ketentuan-ketentuan Allah di tengah makhluk. Karena memang manusia itu diciptakan sebagai sosok yang gemar beraktivitas dan makhluk sosial yang bergaul dengan yang lainnya. Itu tabiat manusia. Karena itu tabiat kebanyakan orang itu senangnya ada hubungan dengan yang lain, interaksi bersama,
bukan kegemarannya tinggal di hutan atau senang menyendiri. Ya. Jadi itu tabiat dari manusia. Nah, Islam ini datang menyempurnakan kehidupan dari manusia, menunjukkan kepada mereka segala kebaikan yang mereka perlukan, sekaligus menjelaskan segala hal yang membahayakan mereka yang harus dihindari. Nah, itu dari kesempurnaan Islam menerangkan agama, menerangkan jalan hidup. Jadi kita tidak mengenal siang saja. Siang itu akan berarti dan sangat bernilai kalau kita kenal lawannya pada malam hari. Sama suatu yang manis, kita tahu nilainya manis itu kalau kita mengenal yang namanya pahit. Jadi ketika kita kenal keduanya, maka itu namanya kesempurnaan di atas jalan. Karena agama ini bukan menerangkan jalan yang lurus saja. Jalan yang lurus dengan segala rinciannya diterangkan. Tapi diterangkan juga jalan-jalan yang bisa mengeluarkan dari jalan yang lurus. Supaya seorang itu berada di atas puncak kewaspadaan. Dia mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang halal dan mana yang haram. Apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Itulah keindahan agama ini. Agama kita yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Termasuk dari sudut bermuamalah, berbisnis, telah diterangkan dan dipaparkan segala hal yang diperlukan oleh umat ini di dalam berbisnis mereka. Iya. Karena itulah tema pembahasan kita di siang hari ini. Ini tema pembahasan yang penting sekali. Ada dua sudut ya di dalamnya. Satu di sudut berbisnisnya, kemudian yang kedua di sudut berilmu sebelum berbisnis. Di sudut berilmu sebelum berbisnis. Ada beberapa makna di pembahasan bisnis itu, di pembahasan muamalah di dalam syariat kita. Yang penting untuk kita dalami, penting untuk kita renungi. Iya. Dan ini bagian dari memahami ruh dan rahasia agama Islam ini pada pensyariatannya. Pada hal-hal yang dianjurkan. Berbisnis itu masuk ke dalam al-mubahat. Perkara-perkara yang mubah. Perkara yang dibolehkan. Dan manusia memang tidak lepas dari kegiatan tersebut. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat itu telah ditunaikan, maksudnya salat Jumat sudah selesai, kita diperintah fantashiru fil ard. Maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Apa artinya bertebaran? Diperintah beraktivitas, bermuamalah. Wabtagu min fadlillah. Dan carilah dari keutamaan Allah. Keutamaan Allah yang dimaksud, carilah dari hal-hal yang dengannya kalian mendapatkan dunia kalian. Dari usaha, upaya yang menghasilkan dunia kalian. Jadi dibahasakan keuntungan dari perniagaan, apa yang didapatkan dari dunia itu dengan nama fadlullah, keutamaan Allah.
Karena itu bagian dari karunia dan nikmat. Makanya sebagian orang di masa dahulu itu, kalau sudah selesai sholat Jumat, maka dia di luar melariskan dagangannya di luar masjid. Dia berkata dan berdoa, ya Allah, saya telah menunaikan sholat Jumat yang Kau perintahkan. Dan sekarang saya melaksanakan perintahmu untuk bertebaran di atas muka bumi mencari rezeki. Ya Allah, lapangkanlah rezeki bagiku. Nah, itu keyakinan mereka dan berbaik sangka mereka di dalam kehidupan. Karena memang bahasa dari ayat itu luar biasa ya. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah dari keutamaan Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat, bermuamalah, berbisnis itu ada adab-adab dan ada etika-etikanya. Nah, di antara adab dan etikanya, wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Supaya kalian beruntung. Karena perniagaan ini ada sudut manfaatnya, tapi kadang ada sudut fitnahnya. Ada sudut fitnahnya. Nah, di situ harusnya kita juga punya pemahaman dan punya ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW bersabda di dalam riwayat As-Sunan, beliau berkata, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah pada umatku itu adalah harta. Ya, adalah harta. Harta ini harus kita tahu ya, banyak fitnahnya. Banyak fitnahnya. Kadang membuat orang lalai dari agama. Kadang meredupkan cahaya akhirat di hati. Kadang menimbulkan permusuhan, kedengkian, kebencian. Itu diantara bentuk-bentuk fitnah. Tetapi apabila seorang itu berbisnis dan berniaga sesuai dengan ketentuan, maka itu bisa berubah menjadi pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Iya. Bahkan disitulah letak dari pentingnya ilmu yang mengandung keimanan dan amalan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, orang yang memiliki sifat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang bertasbih di masjid-masjid itu adalah sekelompok lelaki hebat. Mereka tidak dibuat lalai oleh tijarah, perniagaan. Tidak dibuat lalai oleh transaksi jual beli. Dan dilalaikan oleh dua hal ini, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan salat, dari mengeluarkan zakat. Dia berbisnis tapi jago. Sebagaimana dia jago hitung-hitungan. Ini modalnya berapa, harga jualnya berapa. Kemudian enaknya dipasarkan dengan harga berapa. Sebagaimana dia detail menilai hal ini, dia juga sangat detail menilai berapa zakatnya yang dia keluarkan. Apa kewajibannya. Nah, itu pebisnis yang dibahasakan dalam ayat ini, rijalun, laki-laki hebat. Orang-orang hebat. Iya. Karena ada nilai yang mereka cari. Ya khafuna yauman tataqallu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut akan suatu hari, yaitu hari kiamat, di mana hati dan pandangan mata berbolak-balik. Jadi dia berniaga, berbisnis, tapi selalu di belakangnya itu dia mengingat akhirat.
Dunianya itu adalah batu loncatan, tangga yang dia naiki untuk menuju kepada akhiratnya. Nah, itu bisnis yang bagus. Seperti itu. Jadi maksudnya bahwa berbisnis dan berniaga itu ada pembolehannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan memang dasarnya kita diizinkan untuk hal tersebut. Dibukakan untuk kita berbagai pintu kebaikan. Ya, karena memang bekerja itu, berusaha, berniaga itu bagian dari hal yang ada syariatnya. Kemudian di sudut yang kedua, berbisnis dan berniaga itu terselip di dalamnya pintu-pintu ketaatan. Lembaran-lembaran yang bisa mengantar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu saya sering sebutkan ya bahwa di pembahasan ilmu fikih itu oleh para ulama secara global dibagi menjadi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama namanya fikih ibadah. Pembahasan yang kedua namanya fikih muamalat. Pembahasan yang ketiga dinamakan fikih an-nikah. Dan pembahasan yang keempat dinamakan dengan fikih al-aqdiyah wal hudud. Hukum-hukum dan batasan peradilan-peradilan. Ini 4 pembahasan fikih. Kalau orang baca ilmu fikih dari awal sampai akhir, garis pembahasannya 4 ini. Kenapa dimulai dari fikih ibadah? Karena itu tujuan kita dicipta. Nah, asalnya kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya pembahasan muamalah. Nah, ini sebelum masuk ke nikah, peradilan, muamalah dulu yang dibahas. Kenapa? Ada 2 sudut. Sudut yang pertama karena memang kebanyakan transaksi manusia di seputar muamalah. Dan sudut yang kedua, muamalah ini ada hubungannya dengan ibadah. Ya, kita itu dituntut di dalam transaksi dan muamalah kita ada nilai-nilai ibadah di situ. Rugi sekali kalau kita hanya berlalu, bermuamalah, beraktivitas, bertransaksi, terus nilainya yang kita dapat 0. Itu kan rugi. Ya sebenarnya 0 itu juga sudah untung ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang dapat nilai minus. Ya transaksinya dapat minus. Dan minusnya orang beraneka ragam juga. Nasallallahu alaihi. Dan ini mana telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu au mu'tik kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu au mu'tikuhu fabai'un nafsahu au mu'tikaha. Setiap manusia itu dia berusaha bertransaksi. Dengan transaksinya dia menjual dirinya. Transaksi atas dirinya. Itu hakikat kehidupan kita. Kita ini semua aktivitas kita itu tidak ada yang dihitung 0. Tidak ada dihitung jalan di tempat. Yang ada itu cuma 2. Yang ada cuma 2. Kalau di bahasa hadits ini, pamu'tikuha au mubikuha. Dia membebaskan dirinya dari api neraka atau justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Kalau bahasa di ayat yang lain, liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Cuma ada 2, maju, mundur, tidak ada di tengah-tengah. Enggak ada yang dihitung jalan di tempat. Jalan di tempat itu bisa bermakna mundur, bisa bermakna maju. Iya. Karena itu
sangat merugi kalau seorang masuk di dalam aktivitas bisnis dan ternyata dia dapat minus di situ, tidak dapat apa-apa. Harusnya dengan muamalahnya, dengan bisnisnya, dia itu mendapatkan nilai-nilai yang besar, hal-hal yang berharga. Inilah pentingnya kenapa seseorang itu perlu untuk berilmu sebelum berbisnis. Karena ilmu itu membangun dari kehidupan. Ilmu itu akan membuat kita jelas segala perkara. Dan saya akan terangkan ya beberapa sudut kenapa penting ilmu sebelum berbisnis, yang merupakan tema pembahasan inti kita. Iya. Jadi ilmu ini itu luar biasa ya, dari kebaikan dan manfaatnya. Di antara manfaat besarnya, ilmu itu mempertajam akal seseorang. Mempertajam akal seseorang. Ya, karena itu dari dahulu itu disebutkan oleh Al-Jahid di sebagian buku beliau memperkenalkan tentang usaha-usaha manusia. Kata beliau ada ungkapan ma min syai'in kathur illa rakhas wa ma khalal aqlu atau ma khalal aqla fa innahu kullama kathur ghala. Kata beliau tidak ada sesuatu pun kalau dia banyak sesuatu ini pasti harganya menjadi murah. Itu kan kaidah dagang ya. Jadi barang itu produk semakin banyak dia di pasaran pasti harganya semakin apa? Semakin murah. Dan itu yang kita tahu ya, khususnya kalau di musim-musim ya, kayak musim buah. Kalau antum mau makan durian, kapan dapat durian murah? Ya di musim durian. Kalau cari durian di selain musimnya, dapatnya pasti mahal. Jadi itu kaidah bisnis memang dalam kehidupan. Semua yang namanya barang, apa saja, kalau dia banyak, harganya akan menjadi apa? Jadi murah. Kecuali satu, akal. Kalau akalnya banyak, dia semakin berharga. Semakin bernilai. Cuma antum lihat, orang-orang yang profesional, semakin tinggi kemampuannya di bidangnya, ia semakin dicari oleh orang-orang. Ya. Jadi sama begitu, seorang pebisnis, dia tekuni bisnis biasa, ada bisnis yang mungkin tidak perlu banyak ilmu di situ. Ada bisnis yang mungkin cuma perlu otot saja, tidak perlu otak. Ya, cuma masuk ke hutan, kumpul kayu bakar, keluar dia jual, kan begitu. Nah, itu pun sebenarnya kalau dibilang otot murni enggak juga ya, sebab masuk hutan itu kan perlu ilmu juga kan. Dia kalau tidak tahu hutan gimana caranya, bisa ditelan ular nanti. Atau dia lewati air, rawa banyak buayanya, dia nggak tahu bahwa kalau rawa begini modelnya, ini hati-hati. Ini banyak buaya. Jelas ya? Ya maksudnya ada mungkin sebagian bisnis itu otot yang lebih banyak daripada otak, kan begitu. Tapi itu pun kalau dia punya keahlian, skill yang bagus, ilmu di bidangnya, maka pasti itu akan meninggikan derajatnya, meningkatkan kualitasnya, membedakannya dari yang lainnya. Iya. Jadi itu sudut yang pertama. Kenapa penting seseorang itu berilmu sebelum berbisnis. Dia perlu berilmu sebelum berbisnis. Kemudian yang kedua, ini saya bahas dari sudut syariatnya. Iya. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam
Muqaddimah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Iya. Beliau berbicara tentang masalah jual beli, masalah nikah dan semisal dengannya. Kemudian Imam Nawawi berkata, asal dari jual beli, kita fokuskan di jual beli ya. Asal pada jual beli itu dan bab yang semisal dengannya, asalnya adalah tidak wajib. Mempelajarinya asalnya apa? Tidak wajib. Tapi kata Imamul Haramain dan Imam Al-Ghazali dan selain dari keduanya, yata'ayyanu alaman aradahu ta'allumu kaifiyatihi wa syartihi. Ya, kalau bahasanya Imamul Haramain dan Al-Ghazali, wajib atas siapa yang ingin jual beli, berbisnis, wajib dia mempelajari bagaimana cara berbisnis itu dan bagaimana syaratnya, ketentuannya. Ini bahasanya wajib ya, fardu ain. Bahasa Imamul Haramain dan Al-Ghazali. Kemudian kata Imam Nawawi, wakila la yuqal yata'ayyam. La yuqal yata'ayyan. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Bal yuqal yahrumul ikdamu alaihi illa ba'da ma'rifati syartihi. Tapi bahasa yang paling cocoknya dikatakan haram dia masuk ke dalam lingkup jual beli kecuali setelah mengetahui ketentuannya. Kemudian kata Nawawi, wa hadhil ibaratu asah. Bahasa ini yang kedua ini itu lebih benar. Iya, wa ibaratuhuma mahmulatun 'alaiha. Adapun bahasa Imamul Haramain dan Al-Ghazali, bahasa mereka kedua itu mungkin maksudnya ke situ. Maksudnya begitu. Jadi ini masalah bahasa ya. Jadi asalnya memang tidak wajib mempelajari, tapi siapa yang mau masuk di dalam bisnis haram dia masuk ke dalamnya kalau dia tidak pelajari ketentuannya. Dia tidak pelajari ketentuannya. Karena itu telah syah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan beliau dari Khulafaur Rasyidin. Beliau berkata, la yadkhulanna ahadukum suqana atau la yadkhulanna suqana man lam ya'rif ahkam riba. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke pasar kami orang yang tidak mengerti hukum-hukum tentang riba. Bagaimana caranya dia masuk ke pasar? Dia tidak tahu hukum riba. Dia bisa merusak pasar nanti. Dia bisa merusak pasar. Datang di bab jual beli misalnya, ya, jual beli, apalagi jual beli itu boleh dengan bayar pakai duit, boleh barter barang dengan barang. Boleh barter barang dengan barang. Iya. Tapi ketika dia datang misalnya, dia bayar pakai duit pada ilah yang semisal dengannya, maka ada hukum-hukum yang harus dia pahami di bab riba supaya dia tidak jatuh di dalam hal yang sama. Iya. Tidak jatuh di dalam hal riba. Ini hukum-hukum harus dia pahami. Sebab riba itu masalahnya sederhana ya, dilihat mirip bentuknya. Ini beras. Iya. Berasnya misalnya beras bagus ya, beras kepala misalnya. Hah? Iya. Anggaplah beras basmati ya, ini mahal nih beras nih. Dia mau beli beras basmati ini, biasanya 2 kali lipat harganya dari beras biasa. Datang orang dia beli berasnya, berapa harganya? 50.000, bayar 50.000. Satu bentuk. Datang lagi orang lain, berapa harga berasmu? 50.000. Baik, saya punya beras harganya 25.000. Iya. Kita tukar beras kamu dengan beras saya. Ini
50.000 ini 2 liter. Ini 1 liter, ini 2 liter. Tukar. Ada perbedaan? Transaksi antum lihat transaksi. Tapi dari sudut hukum berbeda. Yang pertama halal, yang kedua haram. Sama-sama beras. Beras itu dari jenis barang ribawi. Ya kalau dia ditukar dengan sama-sama beras, enggak boleh 1 kilo, yang pertama 1 kilo, yang kedua 2 kilo, enggak boleh, harus sama. 1 kilo ini 1 kilo. Beda harga Ustaz. Ya beda harga, enggak boleh tukar beras. Cari solusi lain. Beras 2 kilo jual dulu. Ambil uangnya pakai beli beras basmati. Begitu caranya. Itu hukum namanya. Jelas ya? Hukum. Jadi kelihatannya simpel. Ya sepele. Tapi seorang yang tidak belajar, dia mungkin saja berbuat riba di pasar. Mengacaukan harga. Wah ini saya dapat barang ini, bagus ini. Orang biasanya jual 100.000. Ya mereka jualan, saya juga jualan. Jual beli asalnya halal, ya begitu ya, asalnya halal, benar ya. Terus dia dapat barang, dia lihat modalnya, oh ternyata saya bisa dapat modal cuma 25.000. Ngapain saya jual 100.000? Jual 50.000 saja. Dia rusak semua harga pasar orang di pasar dia rusak. Orang-orang biasanya menjual 100.000, ini dia jual 50.000, banting harga. Itu namanya membahayakan orang lain. Jelas ya? Dan tidak boleh membahayakan. Itu hukum di bisnis. Membahayakan orang lain. Itu tidak diperkenankan. Baik ini si penjual ini, orang-orang jualnya 100.000. Wah saya bisa monopoli pasar. Saya akan buat harganya 50.000 saya. Itu ihtikar namanya. Nabi berkata, la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar, monopoli seperti itu, kecuali seorang pelaku dosa. Seorang pelaku dosa. Jadi harus dipahami, ada hal-hal, ya tipis-tipis saja. Tapi itu perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Kalau tidak belajar, bagaimana caranya? Bahkan ada kadang hal dalam bisnis beda niat, beda hukum. Beda niat, beda apa? Hukum. Mau saya kasih contoh? Contoh yang paling sering kita ketemukan. Antum pernah masuk ke supermarket, toko. Bilang kalau misalnya beli sampai ke nilai misalnya 200.000 dapat diskon berapa 50%. Atau contoh lain saya beri. Masuk ke toko belanja, kalau kelipatan 500.000 belanja dapat 1 kupon. Kuponnya dipakai undian. Pernah dapat bentuk seperti ini? Pernah kan? Pertanyaannya apa hukumnya? Itu masalah niat saja. Ya, saya sudah sebut 2 bentuk tadi ya. Bentuk yang pertama, masuk ke toko. Bilang siapa yang belanja 200.000 maka dia dapat diskon 50.000. Diskon 50.000. Kalau maksud dia belanja untuk dapat diskon itu tidak boleh diambil diskonnya. Tapi kalau maksud dia belanja tidak ada hubungannya dengan diskon. Saya memang punya keperluan. Belanja saya memang lebih 200.000. Ya. Saya belanja untuk keperluan saya, bukan untuk cari diskon. Saya dapat diskon, itu tidak apa-apa. Jelas ya? Sama tadi dengan masalah kupon tadi. Masuk belanja 500.000. Jadi kalau dia masuk belanja untuk dapat kupon ikut undian, itu hukumnya judi. Hukumnya apa? Judi. Tapi saya masuk belanja. Belanjaan saya memang 1 juta. Ada kupon, tidak ada kupon, memang begitu belanja saya. Dan saya memang masuk belanja bukan karena kuponnya, karena keperluan saya. Saya masuk belanja selesai 1 juta, begitu sampai di kasir, Pak ini ada undian begini dan begini. Ya, ini Bapak dapat 2 kupon 1 juta, bisa ikut undian.
Kalau ini nggak apa-apa saya ambil. Jelas ya? Sebab di sini saya posisinya memang beli barang bukan ikut undian. Jadi yang membedakan apa? Masalah niat saya yang membedakan. Ya. Karena itu ada kaidah fikih besar di dalam bab fikih namanya al-umur bimaqasidiha. Banyak perkara itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Nah ini kaidah kalau dijabarkan di pembahasan fikih muamalah ada banyak bentuk-bentuknya. Atau banyak bentuk-bentuknya. Coba lihat ya. Ini cuma beda apa? Beda niat. Nah, itu pentingnya ilmu. Ustaz, interupsi sedikit. Kalau misalnya kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan ya, atau bahkan sekarang sudah mulai ada di pinggir-pinggir jalan, itu satu mesin mainan Ustaz, masukkan koin, terus ngambil yang itu, capit-capit dapat boneka Ustaz. Tapi seringkali susah didapat. Nah ini gimana Ustaz? Saya malah suaranya bergema saya dengarnya. Oh iya, ada di pusat-pusat perbelanjaan, atau bahkan ada sekarang tuh di pinggir-pinggir jalan, warung-warung menyediakan mainan dalam bentuk box yang capit-capit itu Ustaz. Ambil boneka, masukkan koin. Seringkali tidak bisa didapat boneka itu. Itu hukumnya gimana Ustaz kalau kayak gitu? Ya itu masuk di dalam judi namanya, qimar. Qimar itu artinya kamu masuk di dalam sebuah transaksi dengan memberi biaya. Mungkin kamu beruntung, mungkin kamu rugi. Itu definisi judi, qimar. Orang kan Indonesia cuma bilang apa? Judi. Kalau di Makassar ini orang bilang judi itu kenalnya botoro itu. Main domino, main apa gitu kan. Tapi asalnya di dalam syariat judi itu luas pembahasannya qimar. Qimar itu kamu masuk dalam sebuah transaksi. Masuknya pakai apa? Pakai biaya. Terus mungkin untung, mungkin rugi. Itu judi namanya. Sama itu tadi. Masukin koin. Kan ngambil kan. Mungkin dapat, mungkin tidak. Nah, ini qimar namanya. Haram. Kalau dia masukin pasti dapat, itu nggak apa-apa. Kalau pasti dapat. Tapi ini mungkin dapat, mungkin tidak. Artinya dia berjudi. Dan judi ini bentuknya ribuan. Kalau mau diuraikan. Ya, yang paling banyak juga kirim SMS. Ya. Kirim SMS. Yang beruntung akan dapat begini. Saya mau tanya, kirim SMS itu bayar atau tidak? Hah? Bayar. Kalau bayar judi. Kalau yang bilang, operatornya bilang kirim SMS ke nomor ini gratis. Ya naik namanya akan naik undiannya, dia dapat hadiahnya. Itu boleh atau tidak? Boleh sebab tidak ada biaya di situ. Itu namanya kita hanya menerima hadiah. Itu beda tipis itu, judi dengan hadiah. Tuh lihat ya. Kenapa penting ilmu? Itu dari bisnis, jangan sampai seorang itu masuk dia tidak belajar. Sebab kadang dia bisa membahayakan dirinya. Lebih parahnya lagi, kadang dia bisa bahayakan orang lain. Dan ada yang lebih parah lagi, kadang dia bisa membahayakan negara. Iya. Karena itu dari salah satu sumber kehancuran sebuah negara dan keruntuhan banyak negara di masa lalu ketika sudah masuk muamalah-muamalah haram di negara itu. Pokoknya adalah riba. Dan riba itu puluhan pintu pembahasan di bab riba. Baik. Jadi maksudnya di sini kita harus paham ya bahwa urgensi tema ini penting ya. Selain daripada bisnis itu memang harus dengan ilmu, di sudut lain ilmu juga adalah ketaatan, adalah ibadah. Dan ilmu itu, itulah dari keindahan ilmu dan keutamanya. Karena ilmu itu dia mencakup ke seluruh bidang, segala hal. Perlu ilmu. Sampai makan, minum, bernafas pun semuanya perlu ilmu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ilmu itu lebih diperlukan oleh manusia melebihi hajatnya terhadap makan dan minum.
Saya mau tanya, kita makan dan minum dalam sehari berapa kali? Ya orang rata-rata 3 kali ya. Rata-rata 3 kali. Ada yang kuat-kuat bisa 5 kali. Iya. Itu belum dihitung cemilannya ya. Mungkin kalau sampai cemilan sampai 10 kali. Ya kayak gitu. Ini yang di luar rata-rata. Saya nggak bilang tidak wajar ya. Tapi di luar rata-rata. Tapi ilmu kita perlu lebih daripada itu. Pada setiap saat dan waktu kita perlu ilmu. Makanya masuk WC saja, keluar WC, cara buang hajat saja. Ada aturan ilmunya. Ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita lakukan luar biasa dari keutamaan dan kebaikan untuk kita. Sama bisnis juga seperti itu. Sayang tiap hari bisnis usaha. Tapi dia tidak punya ilmu tentang bisnis, etika dan adab dan seterusnya. Akhirnya luput darinya pahala-pahala besar dalam kehidupannya. Iya. Sudut yang ketiga. Atau sudut yang keempat sekarang. Kenapa ilmu itu sangat penting sebelum berbisnis? Karena di antara sudut pentingnya, karena perniagaan bisnis di dunia itu harusnya mengingatkan kepada bisnis akhirat. Bisnis dunia harusnya mengingatkan kepada apa? Bisnis akhirat. Kenapa seperti itu? Ya karena di dalam Al-Quran disebutkan tijarah itu ada 2 kata tijarah, ada 2 penggunaan. Ada tijarah bermakna perniagaan biasa. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka melihat buah-buah perniagaan atau hal senda gurau. Itu kan perniagaan ini bisnis dunia ini yang dimaksud dalam ayat. Tapi ada ayat mengingatkan tentang bisnis akhirat, tijarah akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ingkah kalian aku tunjukkan sebuah bisnis perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Ini bukan bisnis sembarangan ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu disebut bagaimana rincian bisnisnya. Di ayat yang lain, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa ini perniagaan tidak pernah merugi? Itu tidak ada di bisnis dunia. Bisnis dunia mungkin untung, mungkin rugi. Tapi kalau ini bisnisnya selalu untung. 3 disebut. Selalu mentilawah Al-Quran, menegakkan salat dan berinfak. Itu kan bisnis juga. Nah, kalau dia belajar, itu kepalanya bukan cuma duit saja. Di hatinya itu bukan cuma gemerlap dunia saja. Tetapi kondisi dunianya, bisnis dunianya itu mengingatkannya kepada bisnis akhirat. Mengingatkan kepada bisnis akhirat. Karena itu sebagian ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, kalau dia sudah duduk di atas untanya, ini perjalanan haji ya, duduk di atas untanya mau haji, itu berlinang air matanya. Dia berkata apa? Dia berkata, perjalananku di dunia ini mengingatkan akan perjalananku ke akhirat. Ini perjalanan dunia, aktivitas biasa, tapi bisa mengingatkannya kepada apa? Kepada akhirat. Jadi banyak dari dunia ini, kadang Nabi itu mengajarkan seperti itu. Beliau melihat purnama yang indah di suatu malam bersama para sahabatnya. Iya. Apa yang dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat? Ya enggak seperti kita ya, pembicaraan kita, wah cakep sekali nih. Kita menikmati bulan purnama. Jangankan bulan purnama, gerhana saja, gerhana matahari aja pergi selfie-selfie di bawah gerhana. Jelas ya,
kenang-kenangan. Ini hanya terjadi dalam 100 tahun satu kali. Iya. Tapi Nabi mengingatkan apa? Hal yang indah terkait dengan akhirat. Kata beliau, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian semua akan melihat Rabb kalian di hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak terhalangi, tidak tertirai. Jadi keindahan dunia ini itu Nabi ingatkan sesuatu yang penting di akhirat dari keimanan. Itu pentingnya ilmu di situ. Pentingnya ilmu. Jadi perniagaan di dunia ingat itu. At-tijarah fid dunya tudzakiru bit-tijaratil akhirah. Perniagaan dunia itu mengingatkan akan perniagaan akhirat. Dan ini hanya tercapai kalau seorang itu belajar ilmu. Dia punya pengetahuan. Punya pengetahuan. Sampai ke dalam hal yang spesifik. Ini halal, ini haram. Itu mengingatkannya, wah ini bahaya ini. Ya, kalau bahasa sebagian teman-teman saya itu di bisnis, ya yang penting bisnisnya bagus saja Ustadz. Ustadz jamin aja kita selamat dari mungkar dan nakir. Nah, itu kan bahasa bagus itu. Untuk teman-teman yang apa? Memang belajar. Karena dia tahu ini masalahnya besar. Penting. Ya. Dia mikirnya tuh akhirnya, yang penting selamat dulu. Ini halal haram, tidak ada pertanyaan di kubur, nah, baru kita lakukan. Tidak ada pertanyaan di depan Allah, baru kita kerjakan. Jadi ilmu itu akan membimbing seseorang untuk mengingat kepada akhiratnya. Iya. Kemudian dari sudut lain, dari pentingnya seseorang berilmu sebelum berbisnis, ada namanya al-halal, dan ada namanya al-haram. Ya. Ada namanya halal, dan ada namanya apa? Haram. Dan ini kata Nabi SAW dalam hadits An-Nu'man bin Bashir di riwayat Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Iya. Sungguhnya yang halal itu bayyin, sangat jelas. Yang haram itu juga bayyin, sangat jelas. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian berucap disebabkan lisanmu yang penuh dengan kedustaan itu. Kamu berkata ini halal, ini haram. Untuk mengadakan kedustaan atas Allah. Dan sembarang seorang itu berkata ini halal, ini haram. Itu pembahasan hukum-hukum syar'i. Dan itu dibedakan dengan sangat jelas. Di dalam Al-Quran mana yang halal dan mana yang haram. Dalam segala hal. Termasuk di dalam muamalah. Dibedakan mana yang halal, mana yang haram. Makanya perlu ilmu. Supaya dia tahu. Mana yang halal, mana yang haram. Iya, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu dia tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang berdiri dalam kondisi kesurupan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Iya. Hal tersebut karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba itu.
Jadi yang mengatakan jual beli sama dengan riba, nah ini dibahasakan seperti orang yang kesurupan setan itu. Iya. Nah ini mulai muncul ya tingkah sebagian orang di masa ini. Jelas-jelas riba, sebagian transaksi bunga di bank itu, dia katakan boleh halal. Jual beli sama dengan riba. Karena memang jurusnya jurus mabuk. Tidak bisa membedakan, kayak orang kesurupan. Tapi orang yang beriman itu, dia bisa membedakan. Wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Dibedakan antara jual beli dan riba. Jual beli halal, riba haram. Tegas di dalam Al-Quran. Karena itu fungsinya ilmu adalah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ya, satu transaksi kadang bisa halal, kadang bisa haram. Saya beri contoh lagi satu. Sering terjadi ya. Nih ada orang yang punya motor. Dia mau jual. Harganya misalnya 10 juta secara beransur. Harganya 10 juta secara beransur. Maka datanglah si A ingin membeli motor itu. Dia tahu A yang mau beli ini, dia tidak perlu motor. Dia tahu A ini lagi perlu duit 5 juta. Dia punya duit 1 juta saja. Kan diansur 10 bulan kan 1 juta 1 juta. Bisa dia beli motor itu sudah. Ini 1 juta DP untuk bulan pertama. Si penjual tahu bahwa si A ini beli, dia perlu duit, tidak perlu motor. Maka dia beli lagi. Kalau begitu motormu itu saya beli harga 8 juta. Secara cash. Tapi dia tetap bayar beransur 1 juta selama 10 bulan. Jelas ya? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya haram. Ini namanya bai'ul ina. Yang diharamkan di dalam sejumlah hadis. Baik. Bentuk lain. Mirip. Si A beli dari si penjual 10 juta beransur. Tapi si A tidak, dia jual kepada si penjual. Dia jual kepada pihak ketiga. Dia jual kepada si B. Dia jual kepada apa? Si B. Apakah boleh itu? Dia datang ke B. B ini motor. Kamu beli aja. Saya belinya 10 juta cicil. Kamu beli aja harga 8 juta. Dibeli sama si B 8 juta cash. Boleh atau tidak? Nah, ini beda. Kalau ini dia jual kepada orang yang pertama. Kalau ini dia jual ke pihak yang ketiga. Walaupun silam pendapat di tengah para ulama, tapi yang benarnya itu boleh. Yang benarnya itu apa? Boleh. Jelas ya, lihat saja bedanya tipis. Satu halal, satu apa? Satu haram. Nah, kalau dia tidak belajar, tidak punya ilmu tentang hal itu, dia pikir semuanya sama. Dia pikir semuanya sama. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang itu harus belajar, harus berilmu. Kemudian berikutnya dari sudut kenapa berilmu sebelum berbisnis? Karena kadang di bisnis itu ada syubhat-syubhat. Makanya di kelanjutan hadits tadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh yang halal itu terang, jelas. Sebagaimana yang haram terang benderang. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat. Ada perkara yang samar-samar. Nah, tidak begitu jelas. Nah, ini yang samar-samar ini masuk di batasan tanah-tanah haram. Atau kalau bahasa orang sekarang itu main di pinggir jurang. Iya. Jadi syubhat ini itu bagi orang yang belajar, ya syubhat itu bisa hilang. Sebab nanti akan menjadi jelas baginya dia halal atau haram.
Tapi kalau dia belajar paling tidak ada syubhat, paling tidak dia tinggalkan syubhat. Karena Nabi SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang memelihara dirinya dari syubhat, maka itu artinya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama dan kehormatannya. Nah, di situ pentingnya ilmu. Seorang itu bisa menilai mana hal yang syubhat, perkara yang mustabiha. Iya. Jangankan pebisnis yang tidak belajar. Sebagian ulama saja masuk di dalam hal tertentu, mereka nggak mau masuk di situ karena dianggap pintu syubhat. Dianggap pintu syubhat. Terus saya temukan ya sebagian guru saya tidak mau beri fatwa di pembahasan saham dia. Tidak mau beri fatwa di pembahasan saham. Iya. Sebab orang masuk ke dalam rincian di pembahasan itu. Apalagi itu terkait dengan masalah menilai sebuah aset. Asetnya ada di sektor real atau tidak. Kemudian memeliharanya itu masalah ribet. Makanya dia tidak mau masuk di situ. Iya. Jelas ya? Kadang ada sebagian hal ditanyakan, itu perkara memang syubhat. Enggak samar antara yang halal dan haram di situ. Ini amannya seorang itu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dalam hal tersebut. Baik, karena itu saya selalu menasihatkannya pada bentuk bisnis yang bisnisnya itu besar atau bisnisnya itu pada perkara yang detail, dia harus ada pengawas-pengawas syariat, orang-orang yang ahli yang bisa menentukan di situ mana yang halal dan mana yang haram. Itu sudut pentingnya ilmu. Itu berjalan ya di negeri kita, lembaga-lembaga keuangan secara khusus ya, ada dewan pengawas syariatnya dan sebagainya. Itu untuk memastikan hal itu. Ya walaupun terjadi ya, ada kadang pengawas-pengawasnya cuma dikasih sebagai bumper saja. Ya untuk untuk melegalkan saja dari kegiatan-kegiatannya. Baik, berikutnya. Kenapa penting berilmu sebelum beramal? Ya. Karena di dalam berniaga itu ada niat-niat salihah namanya. Niat-niat salih. Niat-niat salih ini tidak kelihatan. Si A jualan misalnya buah. Si B jualan buah. Si C jualan buah. Sama-sama pedagang buah semua. Tapi mungkin ada satu orang di situ lebih menonjol karena sesuatu yang bercokol di hatinya. Niat yang baik. Nah, niat yang salih ini itu perlu belajar. Bagaimana dia berniat yang salih. Berniat yang salih, karena itu kata Said bin Musayyab rahimahullah, imam para tabi'in, beliau punya banyak dirham, banyak dinar, mata uang emas. Ya mungkin yang bertanya, ini alim kok banyak duitnya? Kata beliau, ini duit-duit ada di sisi saya untuk menjaga kehormatanku, untuk menjaga wajahku, dan supaya saya tidak mengemis kepada orang-orang. Itu sudut niat salihah namanya. Dia pegang. Dikatakan kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, ini Imam Ibnu Mubarak ya, semua orang kenal akan kesalihannya, kefakihannya, wara'nya, zuhudnya. Bahkan beliau punya kitab namanya Kitabuz Zuhud. Beliau mengajari orang seperti itu. Tapi bersamaan dengan itu, beliau bawa barang-barang dari Mekah, Madinah dibawa ke Khurasan. Bisnis juga. Alim tapi pebisnis. Tanyakan untuk apa itu? Itu untuk menjaga kehormatan saya. Ya, penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap agama supaya dia tidak tadahkan tangannya kepada orang lain. Maka itu berjalan ya di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tadi kisah-kisah disebutkan oleh
Ibnu Muflih di dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah disebut juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di Al-Majmu' di Syarah Al-Muhadzab di pembahasan al-buyu, pembahasan jual beli. Iya. Ya maksudnya bahwa niat yang salihah itu perlu seorang belajar. Demikian pula dari niatnya, misalnya dia ingin memberi manfaat kepada orang-orang. Coba kalau barang itu tidak ada yang menjual, kira-kira akan menjadi berat manusia atau tidak? Ada kesulitan, ada hal yang berat. Barang itu apalagi kalau barangnya penting, masuk misalnya kepada kebutuhan primer, terus tiba-tiba hilang dari pasaran atau kurang dari pasaran. Ya, kemarin aja minyak hilang di pasaran, ributnya bukan main ya. Jadi kadang seorang itu bisnis itu membuat apa? Dia kalau ada niat yang baik ini memberi manfaat kepada orang, itu dari niat salihah namanya. Niat yang salihah. Demikian pula dia sebagai warga negara yang baik, menjaga keamanan. Bab keamanan di pembahasan negara itu bukan cuma keamanan dalam artian serangan musuh. Tidak ada peledakan, pengeboman dan selainnya. Ada juga namanya keamanan dari sektor ekonomi. Ketahanan ekonomi namanya. Iya. Dan di situ kiprah juga seorang berniat baik. Dia dengan berbisnis, dia buka lapangan usaha. Sehingga banyak orang yang tidak menganggur. Ada pekerjaannya. Dia memperkuat dari divisa negara. Sebab kalau setiap warga ini punya bisnis, maka divisa negaranya akan meningkat. Nah, itu kan hal-hal bagus kadang. Memang kalau kita sendiri mikir pada diri kita, itu mungkin nggak tercapai karena kita sedikit apa yang kita rubah. Tapi kalau semuanya berpikir yang sama, itu perubahan. Nah, itu niat baik itu. Sudah ada niat baik akan bagus pula. Iya. Kemudian juga dari pentingnya berilmu sebelum berbisnis, ada satu bab khusus pembahasan namanya al-muharramat fil buyu'. Hal-hal yang diharamkan dalam jual beli. Nah, ini harus kita pahami itu, apa yang diharamkan dalam jual beli itu. Iya, karena jual beli asalnya semuanya halal. Wa halallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli, tapi ada yang diharamkan. Pokok yang diharamkan itu satu karena ada riba di dalamnya. Yang kedua karena ada gharar, ketidakjelasan. Dan yang ketiga karena ada kezaliman. Karena ada kezaliman. Dan yang keempat karena membahayakan orang lain. Ini namanya pokok-pokok usul dari jual beli yang diharamkan. Cabang pembahasannya apa saja? Itu ribuan masalah. Masuk ke dalam hal yang diharamkan karena 3 atau 4 sebab itu tadi. Iya. Maka ini perlu ilmu, perlu fikih untuk hal tersebut. Jadi berilmu sebelum berbisnis. Kemudian yang terakhir, dan ini waktu membatasi kita. Dari sudut pentingnya berilmu sebelum berbisnis. Di dalam bisnis, di dalam perniagaan ada namanya kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban di atas pundak kita. Karena seorang pebisnis ada adabnya, akhlaknya. Iya. Ada akhlaknya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Di banyak orang masuk di bisnis, dia tidak mengerti adab, tidak mengerti akhlak. Ketika bersyirikat misalnya 2 orang, apa adab dan etika bersyirikat itu? Harus kelihatan adab dan akhlaknya. Iya. Jangan bersyirikat 5 orang, masalahnya hanya dibahas oleh 3 orang saja. Goncang-ganjing ada 3 orang, akhirnya musuhan 5 orang. Gara-gara itu. Itu tidak ada adab dan akhlak namanya. Iya. Ada namanya adab, amanah, kejujuran.
Nah, itu adab dan akhlak dari kewajiban. Ya, belum lagi nanti di dalam menghitung harta. Kalau dia pebisnis, itu harus dia hitung terkait dengan masalah kewajiban zakatnya. Sebab kita ini banyak jago menghitung untung, hitung barang. Tapi giliran menghitung zakat, wah ini nanti aja lah, kapan-kapan kalau Allah beri hidayah. Terus semoga Allah mudahkan di waktu lain. Ini nggak bisa seperti itu, ini kewajiban namanya. Ya kalau sudah kewajiban, sudah ada di atas pundak, dia belum bayar, itu menjadi hutang dia selama dia hidup. Harus dia bayar, dia keluarkan zakat itu. Jadi itu dia perlu ilmu. Perlu ilmu. Dan itu mungkin dari sebab keberkahan untuknya. Iya. Dari kewajiban juga di dalam harta, dan ini perlu ilmu, dia harus punya dari ilmu yang membuat dia tidak dilalaikan dari kewajibannya. Sebagai seorang muslim, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat, kewajiban haji, menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Jadi jangan dia dilalaikan. Iya. Dia tahu dari bisnis itu seperti itu. Dan yang terakhir, dari sudut pentingnya berilmu sebelum berbisnis adalah berilmu sebelum berbisnis itu dari sebab keberkahan di dalam hidup. Keberkahan di dalam perniagaan. Sekarang kita mau berdagang. Dagangnya itu berberkah. Dari mana seorang bisa memperolehnya? Ya dia belajar. Dia pelajari kaidah syariat. Kapan sesuatu itu diberkahi. Misalnya, kalau dia berbisnis, dia selalu transparan. Jujur. Nah, itu diberkahi itu dalam jual belinya. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Iya. Itu hadits Al-Hakim bin Hizam di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak pilih. Boleh dia lanjut, boleh dia berhenti. Sepanjang masih di majelis belum berpisah. Kalau keduanya saling jujur dan transparan, Allah akan berkahi jual beli mereka. Kalau keduanya saling dusta dan menyembunyikan, maka Allah akan cabut keberkahan jual beli keduanya. Itu sudut berkah. Sama berkah, ya dulu itu ada sebagian pebisnis yang hartanya melimpah. Rahasia dia cuma satu. Di pagi hari barang-barangnya dia kirim, dia lepas. Pagi hari semua orang pergi menjual di pagi hari. Dia untung banyak. Karena dia mengingat bahwa Nabi bersabda, burika li ummati fi bukuriha. Diberkahi untuk umatku di waktu paginya. Dia cuman konsentrasi tidak meluputkan waktu pagi supaya dapat keberkahan. Iya. Belum lagi sudut kejiwaannya. Dia kalau berbisnis itu profesional. Bukan ambisi mengalahkan profesionalitas. Ini kalau ambisi sudah mengalahkan profesionalitas itu biasanya kacau balau. Sebab yang dia pikir untung, tidak dia pikir bagaimana jalan yang benar mencapai bisnis tersebut. Kadang bisnis itu ada A sampai Z harus dilalui. Ini cuma ambisi saja, ingin sampai ke Z langsung. Iya. Makanya Nabi SAW sebutkan, idza ataka hadzal mal wa anta ghairu musyrifin laha. Kalau harta ini sudah sampai kepada kamu, kamu tidak melongo ambisi padanya, burika laka fihi. Engkau akan diberkahi pada harta tersebut. Jadi itu harus didapatkan dengan cara yang sewajarnya. Ya, profesionalitas di dalam bisnis itu sebab keberkahan. Lakukan prosesnya. Biasa, jangan terlalu memikirkan untungnya. Dia untungnya tertarik untuk melakukannya, tapi jangan selalu ambisi yang mendominasinya. Ya, itu sudut keberkahan namanya.
Dan banyak lagi ya makna dari keberkahan ini. Iya, dan itu perlu uraian-uraian tersendiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di sini untuk tema ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, barakallahu fikum. Hidup ini sementara dan singkat. Jadi kita harus membuat sesuatu yang bisa bernilai kebaikan untuk kita. Kalau mampu berbuat sesuatu yang luas manfaatnya untuk manusia, agar supaya pahalanya itu mengalir untuk kita hingga hari kiamat. Itulah kadar yang terbaiknya di dalam berbisnis. Karena itu upayakan bagaimana berbisnis pada kadar yang terbaik dan maksimalnya. Kalau tidak bisa seperti itu, cukup jaga jangan makan dari hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, jangan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, padahal bumi ini sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam kegiatan ini dan selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya wallahu taala alam.